Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Kebakaran hebat meluluh lantahkan rumah produksi batik di Desa Simbang Kilon, Kabupaten Pekalongan. Jelang perayaan HUT kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia, pesanan bendera merah putih meningkat hingga 100% dibandingkan tahun lalu. Kami juga akan menyajikan berita inspiratif, tas unik dengan wajah 3 dimensi yang terbuat dari limbah karung goni. Kita ke informasi pertama. Kebakaran menghanguskan rumah produksi batik di Desa Simbang Kilon, Kabupaten Pekalongan. Diduga api bersumber dari kompor pengapian batik yang lupa dimatikan. Api hanya menyisakan puing bangunan dan sisa alat produksi batik. Bangunan rata dengan tanah, sedangkan bahan kain batik ludes tak tersisa. Rumah produksi batik di Desa Simbang Kulon di Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan habis dilalap api Minggu malam. Petugas pemadam mendinginkan api dan sisa kebakaran, sementara pekerja berupaya mengais sisa barang yang masih bisa digunakan. Kebakaran rumah produksi batik berlangsung cepat. Banyak barang mudah terbakar membuat api sulit terkendali. Warga sekitar sempat panik lantaran rumah produksi ini berada di tengah permukiman warga. Dugaan sementara, api berasal dari kompor pengapian obat batik yang lupa dimatikan. Masih ada aktivitas kerja ya? Ya, mau lembur. Mau lembur. Berarti apinya berasal dari bukan Dari tungku itu. tungku batik itu ya? Kompor batik. Kompor batik. Pak, kerugian apa aja Pak? Ya, kerugian mungkin secara material belum bisa ditaksir ya? sih ya. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun kerugian yang diderita pemilik mencapai ratusan juta rupiah. Uncur Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Pekalongan. Para perajin bendera merah putih di Desa Manggis, Boyolali juga kebanjiran pesanan. Kenaikan pesanan mencapai 100% dibandingkan tahun lalu. Para perajin bendera merah putih di Desa Manggis, Kecamatan Mojosong, Boyolali tampak lebih sibuk dari tahun lalu. Sejak pertengahan Juli lalu, mereka mendapatkan pesanan bendera merah putih 2 kali lipat, dari 50 kodi menjadi 100 kodi. Pesanan datang dari sejumlah toko di Kota Solo, Klaten, Boyolali, hingga dari Bandung dan Kalimantan. Para perajin mengaku peningkatan pesanan hampir mencapai 100% ini membuat harga bendera juga ikut naik. Untuk bendera ukuran kecil 60 x 90 cm naik dari Rp100.000 menjadi Rp110.000 per kodi. Bendera ukuran sedang 80 x 120 cm naik dari Rp160.000 menjadi Rp170.000 per kodi. Sedangkan bendera ukuran besar 120 x 180 cm naik dari Rp600.000 menjadi Rp700.000 per kodi. Meningkat. Berapa persen? Ya, 2 kali lipat dari hari biasa, Pak. Kalau hari biasa berapa? Ya ini berapa ya? Sehari berapa bisa membuat berapa? Sehari paling biasanya 50, sekarang ya 100. Gitu. Selain bendera apa Mas yang kan? Umbul-umbul, hasduk itu untuk pramuka itu juga. Mulai rame kapan Mas kalau bendera sama itu? Ini udah pertengahan Juli. Pertengahan Juli kemarin. Gitu. Terus kalau untuk harga sendiri gimana Mas? Harganya naik, Naik. soalnya bahan bakunya juga naik. Gitu. Naik berapa persen Mas? Biasanya berapa jadi berapa sekarang? Naiknya sekitar 10%. Peningkatan pesanan bendera merah putih diperkirakan mencapai puncaknya menjelang peringatan HUT kemerdekaan ke-77 RI 17 Agustus mendatang. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali.
Menjelang perayaan peringatan kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia, penjualan bendera merah putih di Kota Semarang meningkat. Memasuki awal bulan Agustus, penjual bendera merah putih musiman menjamur di sepanjang jalan Kota Semarang. Seperti terpantau di Jalan Hadi Subono di Kecamatan Mijen, para pedagang menjajakan beragam jenis bendera merah putih, umbul-umbul, dan souvenir. Para pedagang mengaku permintaan souvenir 17 Agustus tahun ini meningkat 20%. Bendera dan umbul-umbul banyak dipasang untuk dipasang di perkantoran, sekolah, maupun gang-gang di perkampungan. Bendera merah putih dijual antara Rp5.000 hingga Rp250.000 tergantung bahan dan ukuran bendera. Iya, biasanya sih Sabtu Minggu itu rame, tapi ya sekarang ya alhamdulillah ada juga pembeli kan, soalnya mungkin karena keuangan dan belum normal. Seorang pria yang pura-pura mengaku sebagai polisi menjadi sasaran kemarahan warga di Pemalang. Pelaku kedapatan sempat memeras seorang pengendara motor sambil menodongkan pistol mainan. Pria bernama Lutfiana dikepung warga di Jalan Flyover Kersana, Brebes. Pria asal Cirebon, Jawa Barat ini dicurigai sebagai pelaku begal lantaran membuntuti korban lalu meminta uang sejumlah Rp2 juta. Ia pura-pura mengaku sebagai polisi sambil menodongkan pistol mainan kepada korban. Namun korban melawan dan berteriak minta tolong sehingga warga spontan datang menolongnya. Beruntung polisi tiba di lokasi dan langsung mengamankan pelaku dari amuk massa. Kenapa? Dia takut. Kamu todongkan nggak? Todong ini kita ikut. Ya kamu todongkan kan, gini kan? Iya kan? Terus dimintain apa? Cuma minta ini doang, Pak. Kamu kan mau niat ambil motornya. Ya, ini motor demi Allah Rasulullah, Pak. Tapi kamu minta denda uang kan, nanti kan damai gitu kan? Ini biar dia takut itu, Pak. Berapa? Minta berapa? Minta 2 juta. Ikutin dia, Pak, habis beli obat gitu loh, Pak. Terus? Saya ikutin. Atau dampak itu biar saya bisa ngambil obatnya gitu loh, Pak. Nah, terus diadang. Terus setelah dikejar, Dia teriak gitu loh, Pak. nggak ditanyain gimana, sahabat? Suruh berhenti, tadi beli apa gitu. Setelah berhenti, ngomong apa lagi? Dia ngomong, enggak beli apa-apa, Pak. Saya bisa ada obatnya gitu loh, Pak. Terus kamunya ngaku sebagai siapa? Sebagai ngaku anggota, Pak. Anggota apa? Polsek Tanjung. Polsek Tanjung. Terus sempat nodongkan senjata api. Iya, Pak. Itu senjata api dari apa itu? Ini teman. Polisi menyita senjata api mainan dan 2 sepeda motor. Polisi juga memburu satu pelaku lain yang berhasil kabur dari kepungan massa. Tanjung, Polsek. Kenapa? Sugiartono melaporkan dari Kabupaten Brebes.